Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heribo. Kali ini suplemen subkajian inovasi sosial bagian 2 ya, melanjutkan yang bagian pertama di video sebelumnya. Ya, mari kita lihat lebih dalam. Ketika pesimisme menyebar karena melihat masalah sosial yang sangat banyak di sekitar kita, tingkat kesejahteraan yang belum sesuai harapan, beragam kebutuhan yang belum terpenuhi, dan berjuta potensi yang belum dikembangkan, maka mudah sekali bagi warga negara untuk duduk diam dan menggerutu. Bagaimana sebaiknya mensikapinya? Tentu setiap kita berhak punya pendapat, pemikiran, dan akhirnya tindakan masing-masing terkait hal ini. Apakah itu ikut menyalahkan, tidak peduli, ya, acuh tak acuh, ataupun berbuat sesuatu yang berbeda. Nah, hemat kami adalah lebih bijak untuk selalu berniat belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dalam hal ini, dengan tujuan untuk membuat perbedaan yang lebih positif. Ya, kita lihat, ada sekelompok manusia yang memadatkan usianya dengan beragam karya. Namun ada pula yang sudah merasa cukup hidup dengan aktivitas apa adanya. Tidak penting siapa mereka sebenarnya, tapi yang lebih penting kita termasuk yang mana. Ada sebagian orang yang memilih mengabdikan hidupnya menjadi pahlawan, ya, menolong orang lain, dan lain-lain. Namun ada pula yang hanya puas menjadi pertama. Tidak pentinglah siapa mereka itu. Yang lebih penting, kita termasuk yang mana. Ada sebagian orang yang memilih hidup dengan aktif menjadi pemain. Namun ada pula yang sudah cukup puas di tepi lapangan kehidupan untuk jadi penonton saja, untuk tepuk tangan saja, untuk teriak-teriak saja, untuk komentar-komentar saja. Sementara yang lain ada di lapangan, mereka bermain, berpeluh keringat, dan lain-lainnya. Tidak pentinglah siapa mereka itu. Yang lebih penting, kita masuk yang mana. Nah, lalu ada sebagian orang lagi yang selalu siap menolong dan membantu tanpa perhitungan. Namun ada pula yang selalu melihat potensi keuntungan dulu, baru kemudian memberikan bantuan atau pertolongan. Bukan masalah siapa mereka, namun kita masuk yang mana. Rasulullah Muhammad SAW bersabda melalui hadis riwayat At-Tabrani Ad-Daruqutni, yang hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami nomor 3289, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya. Tentu ini sebuah hadis yang singkat namun memberikan makna yang dalam bagi kita dan kehidupan kita. Hadis muttafaq alaih selanjutnya, yang artinya, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Sekali lagi, redaksinya sangat singkat namun isinya sangat dalam, sangat menyentuh hati nurani kita. Oke, lalu kita akan masuk ke inti permasalahan kita, yaitu social innovation. What is social innovation? Social innovation can be defined as the development and implementation of new ideas, products, services, and models to meet social needs and create new social relationship or collaboration. It represents new responses to pressing social demand, which affect the process of social interaction. It is aimed at improving human well-being. Social innovation are innovations that are social in both their ends and their means. They are innovation that are not only good for society, but also enhance individuals' capacity to act. Ya, kurang lebih ini definisi yang cukup lengkap dari social innovation. Ya. Jadi bagaimana inovasi sosial itu sendiri adalah pengembangan dan implementasi dari ide-ide baru tentang produk, layanan, atau model kerangka pikir yang berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial sekaligus menciptakan hubungan dan kolaborasi-kolaborasi baru. Ya. Ini social innovation sebagai akar dari kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial seyogianya akarnya adalah inovasi sosial. Nah, maka dalam konteks Indonesia dan dunia juga, kita tidak bisa bermimpi bahwa para inovator sosial itu lahir begitu saja, tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul di masyarakat,
tiba-tiba berkarya yang bagus. Namun, perlu dibangun sebuah platform social innovation education, ya, atau kerangka besar bagaimana pengembangan pendidikan inovasi sosial. Di mana pendidikan inovasi sosial yang baik itu sendiri bukan pendidikan untuk mengetahui apa itu inovasi sosial, bukan pendidikan untuk memahami, ya, to understand tentang inovasi sosial, but the education to be social innovators. Jadi bentuk pendidikannya itu sendiri adalah mendorong pembelajarnya langsung menjadi social innovators, baik dalam skala kecil maupun yang akhirnya bisa dikembangkan menjadi skala besar. Ya. Maka kita bisa menggunakan untuk membangun ini, menggunakan social entrepreneurship activity to build work ethos and social innovators karakter. Ya, ini tugas kita bersama dan yang sedang kita jalani sekarang. Baik, ini ada beberapa bacaan tambahan yang bisa Anda dalami, gitu ya. Sangat baik jika tidak puas dengan tayangan ini, namun kita mencoba mencari sumber-sumber yang lainnya. Ya, demikian video kedua dari suplemen inovasi sosial, ya. Semoga menambah pemahaman bagi seluruh pendengar semua. Dan sangat baik jika digabungkan pemahamannya dari video yang pertama. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan ke video selanjutnya untuk lebih dalam memahami social innovation ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.